Ya, komunitas pembelajar. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar komunitas pembelajar? Tentunya ini sangat berkaitan dengan pendidik. Ya, diri kita sendiri. Sebelum kita mengajak anak didik kita untuk berkembang, mengembangkan potensi mereka, bakat mereka, kita juga harus semangat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Yuk kita telah lebih jauh. Guru diharapkan bukan hanya mampu mengikuti dinamika pendidikan yang begitu pesat, tapi harus juga menjadi elemen yang penting di dalamnya. Pendidik bukan hanya diharapkan mampu menguasai materi yang diajarkan, tapi juga mampu menjadi individu yang profesional, individu yang memiliki kepribadian yang cakap, yang mampu berkomunikasi dengan mahir, dan tentunya individu yang terus berkembang mengikuti digital improvement. Nah, ini bisa dilakukan dengan kolaborasi, dengan meningkatkan potensi diri. Di Sekolah Global Mandiri, kami terbiasa dengan bekerja sama dan berdiskusi merencanakan pembelajaran. Setiap minggunya sebelum memberikan pelajaran, kami melakukan lesson plan discussion atau diskusi sebelum pengajaran untuk memastikan pengajaran diberikan dengan tepat, dengan pendekatan metode yang memang tepat sasaran. Ini menarik. Komunitas belajar berarti kita bergerak dalam satu kesatuan, unit yang saling terkait, saling membantu, berkolaborasi. Bukan hanya dari awal perencanaan, tapi ketika implementasi pembelajaran dilakukan dalam kelas, di luar kelas, di setiap pembelajaran. Lalu kita juga akan melakukan assessment, penilaian, sampai pada akhirnya melakukan evaluasi anak. Komunitas belajar artinya kita bergerak dalam satu unit yang saling terkait, saling mengisi satu dan yang lainnya. Dimulai dari perencanaan pembelajaran, implementasi, penilaian, sampai evaluasi. Ini sangat penting. Masing-masing individu, masing-masing guru memberikan masukan, membentuk sebuah komunitas yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Komunitas pembelajar
memberikan penguatan kepada para pendidik untuk meningkatkan potensi dan kompetensi dirinya. Bicara tentang contextual learning, begitu menarik, tapi guru harus dibekali dengan knowledge dan skill yang cukup. Itulah mengapa diskusi dan saling memberikan masukan sangat penting. Karena bicara contextual learning, bicara tentang kondisi sekarang. Ini erat kaitannya dengan peserta didik. Mereka begitu kritis, mereka begitu dinamis. Jangan sampai kita sebagai guru terlihat jauh tertinggal. Ingat, semua elemen menjadi pembelajar. Bukan hanya anak, tapi juga guru. Bahkan, ini juga bisa kita lakukan dengan para orang tua. Dari self reflection ini teman-teman, pertama, siswa menjadi problem solver. Ada seorang anak, dia itu suka mengambil sesuatu tidak permisi. Saat dia mengambil, dia mengambil aja without permission. Kasusnya seperti ini saya temukan, saya tarik ya. Saya tarik, saya ajak untuk berbicara. Saya tanya, kenapa mengambil darah tersebut? Dia bilang, Ya, komunitas pembelajar merupakan sebuah ruang bagi kita semua untuk berproses dan berprogres. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang, contohnya digital learning sangat cepat perkembangannya. Nah, bagaimana kita sebagai guru tidak tertinggal di dalamnya, bahkan menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Ingat, program ini adalah program yang berkelanjutan dan berdampak. Apa berkelanjutan? Artinya tidak hanya fokus dalam satu titik. Semua berkelanjutan dan memiliki kaitan-kaitan dari satu tahap dan tahap lainnya, sampai kita bisa mendapatkan objektif bersama demi kepentingan dan kebutuhan peserta didik, dan tentunya berdampak bukan hanya kepada diri sendiri dan dalam cakupan yang lebih kecil, tapi juga yang luas bagi peserta didik dan dunia pendidikan. Harus dirasakan manfaatnya untuk anak, untuk orang tua, dan masyarakat sekitar, dan ini sangat penting. Semua ini bisa dilakukan dengan kolaborasi, dengan sinergi guru-guru dalam sebuah komunitas. Semuanya berpusat ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita. Jadi, sebagai pendidik, marilah kita menjadi individu yang open mind. Berkembang pikiran kita, cakrawala berpikir kita, menerima sesuatu yang baru yang tentunya bermanfaat. Kita melihat sekeliling, begitu banyak resource, begitu banyak pihak-pihak yang bisa membantu kita. Contoh, pendidik di Sekolah Global Mandiri bergabung dengan komunitas guru belajar Nusantara. Di sana kita bertemu dengan pendidik-pendidik dari berbagai daerah lainnya. Kita saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan sharing experience. Ini sangat menarik. Disinilah kita bisa menimba ilmu dan menguatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Jadi, jangan ragu, kita harus tetap semangat sebagai komunitas belajar.